Apakah dia benar-benar Xiao Yan? Yun Yun sedikit terganggu di hatinya. Barusan dia membuat dirinya berpikir bahwa dia telah melihat orang yang salah. Meskipun dia tahu bahwa dia membohongi dirinya sendiri. Yun Yun tidak berbicara lagi, hanya bergumam dalam hati. Meskipun dia menolak menundukkan kepalanya untuk tidak melihat sosok di udara. Dia tetap tertarik pada sosok itu ketika dia melirik sosok itu dari sudut matanya yang indah. Yun Yun hari ini bukan lagi benua Douqi, waktu itu. Setelah mengenakan baju hijau, Huayu dan rombongannya. Pikiran Yun Yun berubah drastis, sehingga pakaiannya juga berbeda dari sebelumnya. Karena sosoknya yang montok, Yun Yun masih suka memakai congsam, namun tidak lagi awet muda, melainkan diganti dengan gelembung hitam yang digaris halus dengan renda, dan rambutnya diikat menjadi sanggul, dihiasi jepit rambut dan anting-anting emas. Seluruh gulungan, riasan di wajahnya yang cantik elegan namun halus, dengan alis willow yang melengkung, dan kulitnya terlihat lebih cerah di bawah congsam renda hitam, dan dada bangga serta pinggang willow yang digenggam semakin menggambarkan lekuk tubuh yang bergerak. Dibandingkan dengan Yun Gu saat berada di Sekte Yunlan di benua Doudi, sosoknya saat ini bisa dikatakan 2 poin lebih cantik dari sebelumnya. Jika sebelumnya memesona, maka kata pesona telah dikembangkan secara ekstrim sekarang. Dan seterusnya, dengan Mei Ling di surga ke-6, meskipun kekuatannya bukan yang terbaik, dan bahkan tanpa Mei Ling, kekuatan Yun Yun sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memasuki surga ke-6. Meskipun setelah pembaptisan Huayu, kekuatan Yun Yun telah meningkat pesat di bawah bimbingan Mei Ling. Tetapi dia masih tidak bisa dibandingkan dengan kesombongan seperti ini dari 3000 dunia sensi. Siapa dia? Tanya Yun Yun setelah jeda, dia tidak menanyakan nama Xiao Yan. Mei Ling tersenyum dan tidak menjawab, dan dia tidak memberi tahu Yun Yun bahwa Xiao Yan yang menyelamatkannya. Dan kemudian mempercayakannya yang terluka parah pada Mei Ling. Ketika Yun Yun menanyakan kalimat ini, Wu Ling terdiam. Meskipun Wu Ling tidak melihat ke arah Yun Yun secara langsung, tapi dia sepertinya mengerti semua yang ada di matanya. Apakah Anda pikir itu mimpi? Mei Ling tersenyum lembut dan berkata Yun Yun, dia terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian menatap Mei Ling. Apa yang kamu bicarakan? Ada tatapan bingung di matanya. Itu karena dia telah bertanya kepada Merlin berkali-kali, dan Merlin tidak pernah memberinya jawaban. Dan sejak dia lahir di tengah hujan bunga, meskipun dia hanya memiliki ingatan yang samar, dia sepertinya memiliki ingatan. Ini seperti mimpi, tapi sebenarnya bukan mimpi. Setelah Xiao Yan menyelamatkan Yun Yun, dia sadar kembali ketika dia dipeluk, tetapi untuk beberapa saat. Xiao Yan membuat Yun Yun jatuh koma lagi, jadi dia meninggalkan Yun Yun dengan ingatan samar seperti mimpi. Anda mengenalinya kan? Merlin tersenyum dan menolak menjawab pertanyaan seperti itu. Karena itu, dia sebenarnya tahu apa yang dibicarakan Merlin. Yun Yun tiba-tiba diangkat oleh Chi Yao Chuan, dan setelah beberapa saat mengepalkan kepalanya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan tatapan serius, matanya bahkan lebih cerah, dan dia menatap Mei Ling dengan sangat serius. Apakah dia membuatku takut ketika dia adalah dia? Tanya Yun Yun, ini adalah pertanyaan yang terus melekat di benaknya, meskipun dia terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu hanya mimpi. Tidak, saya tidak tahu jawaban untuk pertanyaan ini, karena orang yang mempercayakan Anda kepada saya tidak meninggalkan namanya. Dan dia mengenakan jubah hitam, jadi saya tidak yakin kapan Xiao Yan dan Jiang Yun Yun dipercayakan kepada Mei Lin, dia mengenakan jubah hitam, dan dia bisa dinilai sebagai Xiao Yan dari sosoknya, tetapi dia tidak bisa melihat penampilannya dan tidak bisa merasakan napasnya, jadi dia tidak bisa membuat perkiraan yang akurat. Pertimbangan. Yu Yun mengatupkan gigi putihnya erat-erat dengan tinjunya dan menggigit bibir merahnya dengan ringan, dia jatuh ke dalam krisis yang tidak bisa diselesaikan dengan kekuatannya sendiri, dan seharusnya mendarat di Huayu. Tapi tidak hanya selamat secara misterius, tapi juga datang ke God of Fighting Alliance yang terkenal. Dan ada juga master yang kuat yang dengan hati-hati membimbing semua ini dan seterusnya. Tidak percaya itu kebetulan, melihat Xiao Yan lagi sekarang membuat Yun Yun semakin curiga. Dia tidak yakin, tidak bisa memastikan. Melihat Xiao Yan yang ada seperti dewa di udara, dia sepertinya tidak lagi layak untuknya.
Pada saat ini, Xiao Yan melirik sosok yang maju, mereka semua adalah Biahua. Ketika mata Xiao Yan tertuju pada Xiu Zhu, yang terakhir menunjukkan kepahitan, dan sedikit menangkupkan tinjunya. Mengenai hal ini, mata Xiao Yan hanya melirik dengan acuh tak acuh. Wakil penguasa dapat bergema di seluruh God of Fighting Alliance dalam karya lengkap suara Xiao Yan. Dia tidak tahu apakah Kuokou adalah Bianhua, tetapi selama berada di League of Gods, Kuokou telah banyak membantu Xiao Yan, dan pada akhirnya dia bahkan dihukum oleh Jin Taiwei karena kedudukan Xiao Yan. Wakil pemimpin Kuokou sudah lama tidak muncul di Battle God Alliance. Saya mendengar bahwa itu diasingkan oleh Jin Taiwei. Xiao Yan sedikit mengernyit ketika mendengar ini, sepertinya satu-satunya cara untuk menemukan keberadaan Takik adalah pergi ke jiwa Su Jin Taiwei. Karakter Xiao Yan selalu jelas tentang keluhan dan dendam, mereka yang memiliki dendam tidak akan menunjukkan belas kasihan, dan mereka yang memiliki dermawan tidak akan pernah lupa. Sekarang Jingwu terbunuh, itu juga balas dendam, untuk Dewa Petir Senior. Ini adalah keinginan lama dari senior Lei Shen, dan sekarang dapat dianggap sebagai balas dendam untuk Lei Shen. Memikirkan hal ini saja, Xiao Yan masih sedikit khawatir, bertanya-tanya apakah Lei Hu dapat menemukan reinkarnasi Dewa Petir Senior. Jika Anda masih tidak mempercayai saya, silakan keluar dan bertarung dengan saya. Xiao Yan terkejut, dan menatap Bianhua dengan penguasa Bahuangsuan di tangannya. Ketika mereka datang ke League of Fighting Gods, semua orang ini menghilang, bahkan jika Xiao Yan dalam kesulitan, mereka tidak pernah membantunya. Karena itu adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh Tuan, mereka harus membantu ketika mereka dalam kesulitan, tetapi mereka tidak melakukannya. Ini membuat Xiao Yan tidak menyukai kebanyakan orang di Bianhua. Suara Xiao Yan bergema di semua orang, dan ada keheningan. Sepertinya tidak ada yang berani datang untuk bertarung. Yang disebut Bianhua hanyalah sebuah nama, dan Mi DKK hanyalah sekelompok pelindung diri yang telah lama melupakan arti keberadaan mereka sendiri. Xiao Yan melambaikan tangannya, dalam hal itu, dia merasa bunga bana tidak ada artinya. Lebih baik mencari jiwa sekarang untuk menemukan wakil pemimpin Takik. Sekarang aliansi Dewa Pertarungan membutuhkan pemimpin sementara. Xiao Yan percaya bahwa Takik adalah pilihan terbaik. Sekarang Xiao Yan tidak dapat mengambil alih aliansi Dewa Pertarungan, tetapi mengambil kembali aliansi Dewa Pertarungan jelas merupakan langkah penting. Aliansi Dewa Pertarungan jelas tidak sesederhana kelihatannya, dan bahkan menyembunyikan rahasia yang tidak dimiliki Jin Taiwei. Tahu, kalau tidak mengapa pertarungan Dewa Aliansi dapat mengontrol dan menyeimbangkan seluruh sensi. Selain itu, Taiksu telah ikut campur dalam aliansi Dewa Pejuang. Xiao Yan bahkan menebak bahwa pasti ada orang Taiksu yang bersembunyi di aliansi Dewa Pertarungan, tetapi mungkin tidak mudah bagi aliansi Dewa Pertarungan yang besar untuk membersihkan mereka. Karena itu, Bianhua tidak memiliki arti keberadaan, dan tidak akan ada lagi Bianhua sejak saat itu. Aku tidak membutuhkanmu untuk menunggu. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Yang mulia, ini bukan pengaturan Anda.